kan ya, yang terjadi sebagaimana juga fakta perpindahan ibu kota di kerajaan-kerajaan Nusantara dulu, ketika usianya sudah tua, kemudian kok pindah ibu kota, ya ada kecenderungan ya biasanya tidak malah lebih baik lah, intinya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima ya, kenapa negara khilafah ketika itu berpindah adalah berada pada visi dakwah yang kuat. Jadi alasannya adalah alasan dakwah, bukan alasan gaya-gayaan, bukan alasan bermegah-megahan, gitu ya, seperti itu. Karena memang di dalam Islam kan bermegah-megahan itu justru malah dilarang ya. HTI akidahnya sesat. HTI ini di dalam akidah mengikuti Syiah dan Mu'tazilah. Mengapa? Mereka tidak beriman kepada takdir, tidak beriman kepada qada qadar. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, perbuatan manusia yang disengaja adalah ciptaan Allah dan ketentuan Allah, bukan ciptaan manusia dan bukan ketentuan manusia. Kalau menurut Hizbut Tahrir, perbuatan manusia yang disengaja adalah ciptaan manusia dan ketentuan manusia, bukan ciptaan Allah, bukan ketentuan Allah. Ini jelas bertentangan dengan Al-Quran, karena di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Perbuatan manusia ciptaan Allah. Ini mereka, karena mereka agak beriman pada takdir. HTI tidak beriman kepada azab kubur, siksa kubur gak beriman. HTI tidak beriman kepada Imam Mahdi, gak ada Imam Mahdi HTI. HTI membolehkan bersalaman dengan lawan jenis, membolehkan. Bahkan HTI membolehkan memegang-megang perempuan, memegang-megang meraba-raba, asalkan tidak syahwat. Di kitabnya ada wa anna lamsan nisa bi ghairi syahwatin laisa haraman. Memegang-megang, menyentuh-nyentuh meraba-raba perempuan asal tak syahwat tak haram. Misalnya cuma ingin tahu ini kasar apa lembut, nggak ada di kitabnya. Jadi ini memang aliran nggak benar ini. Dan anak-anak HTI itu banyak yang nggak tahu sama akidahnya sendiri. Mengapa? Karena nggak disampaikan oleh ustadz-ustadznya. Yang disampaikan khilafah terus. Khilafah memang ada dan milik Islam. Dalam menyikapi khilafah ini ada dua kelompok yang berlebih-lebihan. Satu yang pro khilafah yaitu HTI. Yang kedua yang anti khilafah sampai alergi. Itu gak boleh itu. Yang HTI sedikit-sedikit khilafah, sedikit-sedikit khilafah. Nah gak begitu. Yang anti khilafah sampai kayak alergi. Gak boleh. Karena khilafah ini memang milik Islam. Kita ini kenal yang namanya khulafaur rasyidin, itu khilafah itu. Gak bisa dipungkiri, gak bisa. Cuma menurut kita, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya khilafah itu buah. Orang itu kalau ingin punya buah harus menanam pohon. Dan pohonnya khilafah yang perlu ditanam ada dua. Apa? Yang pertama beriman, yang kedua amal soleh. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Ini para sahabat. Ya, para sahabat. Dan orang-orang yang beramal soleh la yastakhlifannahum fil ard. Allah benar-benar akan memberikan khilafah pada mereka di muka bumi. Khilafah ini artinya kekuasaan, artinya umat Islam berkuasa di muka bumi. Seluruh dunia takut kepada Islam, itu namanya khilafah. Sekarang ini khilafah gak bisa, kita takut sama negara barat. Kita takut.
Jadi khilafah gak ada sekarang. Tapi memang khilafah ada di dalam Islam. Jadi itu. Jadi ini hati itu ya berlebih-lebihan, lebay kalau bahasa sekarang. Apa lebay? Alay apa lebay? Karena ini bahasa zaman now kan.